Right now, we will explain about material philosophy of education view in Indonesia. Oke, beberapa menit ke depan kita akan menjadi sahabat belajar kalian. Nah, adapun materi kami, yang pertama adalah filsafat pendidikan progresivisme. Yang kedua, filsafat pendidikan perennialisme. Dan yang ketiga dan keempat adalah filsafat pendidikan esensialisme dan rekonstruktivisme. Selamat belajar! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Puspitasari dari kelas BC63 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah guys, hari ini ada yang tahu saya mau bahas apa? Nah, kali ini saya akan membahas tentang progresivisme. Nah, hari ini saya akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme. Sebelum kita melangkah lebih maju, mari kita dengarkan apa sih itu progresivisme. Nah, progresivisme menurut bahasa diambil dari kata progres, di mana progres tersebut artinya bergerak maju atau kemajuan. Atau aliran progresivisme ialah aliran yang menginginkan suatu kemajuan, di mana kemajuan tersebut akan membawa perubahan nantinya. Yang artinya di dalam dua aliran ini mereka sama-sama ingin menekankan bagaimana cara pemaksimalan potensi yang dimiliki manusia dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, progresivisme juga merupakan aliran filsafat pendidikan yang modern, di mana berfokus pada peserta didik atau siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya, serta berfokus untuk menjadikan pendidik sebagai fasilitator serta pembimbing bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran filsafat pendidikan progresivisme ialah membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan atau potensi yang dimilikinya. Nah, adapun salah satu tujuan aliran ini juga ialah mengubah praktik pendidikan yang terkesan otoriter menjadi demokratik, serta aliran ini menginginkan kemajuan secara cepat seiring perkembangan globalisasi di masa itu, sehingga mampu melaksanakan atau mewujudkan pendidikan nasional di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insan Gelasari dari kelas BC63 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan Perennialisme. Oke, simak videonya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu filsafat pendidikan perennialisme, kita harus mengetahui apa itu perennialisme. Nah, perennialisme berasal dari kata perennial. Nah, yang artinya perennial itu abadi atau kekal. Prinsip dari perennialisme berpegang teguh pada nilai-nilai, norma-norma yang bersifat kekal abadi. Nah, perennialisme atau perennial itu merupakan aliran yang tidak dapat terpengaruh oleh komponen lain. Walaupun telah berganti zaman, telah berganti masa, dia tidak akan pernah berubah atau dia tetap bersifat kekal abadi. Jadi, perennialisme adalah suatu jalan kembali atau proses mengembalikan manusia yang sekarang menuju manusia masa lampau atau yang biasa disebut dengan kebudayaan ideal. Nah, apa itu kebudayaan ideal? Kebudayaan ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yang tidak dapat diraba dan disentuh. Wujud kebudayaan ideal ini berada pada pemikiran masyarakat. Nah, adapun contoh dari perennialisme yaitu norma. Yang pertama, norma agama, norma kesopanan, dan norma susila. Nah, yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan, yang isinya berupa perintah-perintah, ajaran-ajaran, dan larangan-larangan. Contohnya dari norma agama yaitu Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Quran ada larangan yang berupa
dilarang membunuh sesama manusia. Itu merupakan suatu ketentuan atau suatu perintah yang bersifat kekal abadi. Selanjutnya pada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah norma sopan atau norma tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan adalah norma ketentuan hidup yang berlaku di masyarakat. Karena norma ini adalah norma yang mengatur pergaulan dengan orang lain. Contohnya, memakai pakaian yang sopan, tidak boleh meludah di depan orang, dan tidak boleh membuangnya ke tempat sembarangan. Selanjutnya adalah norma susila. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. Adapun contohnya yaitu pada saat di sekolah dilarang menyontek. Nah, itulah mencerminkan tentang perilaku jujur dalam bersikap manusia. Nah, teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh bapak-bapak filsafat. Nah, bapak filsafat itu ada 3. Yang pertama yaitu Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquina. Menurut Plato, dunia itu ideal yang bersumber dari ide mutlak yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir, yang semuanya berasal dari ide mutlak tadi, yaitu Tuhan. Manusia tidak mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukan semua itu. Dengan menggunakan akal dan rasio, semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Sebagai materi, ia menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia sadar ia akan menuju pada proses yang lebih tinggi, yang menuju kepada manusia ideal. Manusia ideal itu merupakan manusia sempurna. Kebenaran itu ada, yaitu kebenaran yang bulat dan utuh. Manusia dapat memperoleh kebenaran tersebut dengan jalan berpikir, bukan dengan pengamatan indera saja. Sedangkan menurut Thomas Aquina, ia mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan dunia luar dan oleh akal budi menjadi pengetahuan. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan rasionya. Nah, disinilah ia mempertemukan pandangan filsafat idealisme, realisme, dan ajaran gereja. Nah, yang terakhir adalah pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Perennialisme memandang kebenaran sebagai hal yang konstan atau perennial. Tujuan dari pendidikan menurut pemikiran perennialisme adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang besar yang tidak berubah. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pandangan filsafat pendidikan esensialisme. Pada tahun 1930 dibentuk sebuah lembaga yang namanya The Essential Committee of the Advancement of American Education. Nah, ada beberapa ilmuwan yang terdiri dari lembaga ini. Yang pertama itu William Baglia dan yang kedua itu Thomas Briggs. Nah, mereka membuat lembaga ini karena memiliki satu dasar pemikiran yang sama tentang pendidikan, yaitu the main function of the school to convey culture and history heritage to the younger generation. Artinya, mereka mengatakan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat menyampaikan nilai-nilai budaya dan warisan sejarah di negeri itu. Nah, selanjutnya, what the meaning of essential? Apa arti dari esensialisme? Nah, esensialisme berasal dari kata esensial yang artinya bahan yang terkandung atau bahan penyusun.
Nah, di dalam pandangan esensial ini diharapkan bahwa sekolah dapat menyampaikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai norma yang ada di masyarakat untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, beranjak dari cita-cita bangsa Indonesia, tujuan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, dalam Pancasila diharapkan bahwa generasi muda atau generasi mendatang dapat menjadi generasi yang berkarakter baik. Nah, begitu pula dengan yang akan dicapai oleh K13. Sekarang ada penerapan sikap, penilaian sikap baik spiritual dan sosial. Nah, di sini cara yang dipakai untuk membentuk peserta didik yang dapat menjadi peserta didik yang berkarakter baik. Salah satunya penilaian baik spiritual dan sosial. Lalu apa fungsi sekolah pada pandangan esensialisme ini? Nah, fungsi sekolah itu di sekolah siswa dapat diajarkan atau peserta didik dapat diajarkan bagaimana nilai-nilai norma, nilai kesopanan dan nilai kebaikan. Nah, pandangan esensialisme ini juga menerapkan bahwa sekolah harus mampu memfasilitasi siswa dalam menerapkan nilai-nilai norma dan nilai-nilai norma tersebut untuk mempersiapkan peserta didik untuk masuk sebagai anggota masyarakat. Lalu, the role of teacher in the essential view, artinya bagaimana seorang pendidik atau guru di dalam pandangan esensialisme ini. Nah, dalam pandangan esensialisme ini, seorang guru harus dapat menjadi contoh atau model. Jadi, seorang guru bisa menjadi contoh yang baik itu sikap dalam penerapan nilai moral, dan seorang guru harus menguasai materi pengetahuan baik secara pengetahuan, skill, sikap dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pandangan filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Pada tahun 1948, seorang filosofi bernama Caroline Pratt mengemukakan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat menghasilkan peserta didik yang dapat berpikir secara efektif dan kritis. Lalu, sekolah yang baik pula harus menghasilkan peserta didik yang dapat bekerja secara produktif dan konstruktif. Nah, what the meaning of rekonstruksionalisme? Nah, berasal dari kata rekonstruksi yang artinya membangun atau pembangunan. Nah, dalam pandangan rekonstruksionalisme ini, sekolah harus menghasilkan peserta didik yang dapat mengeluarkan ide atau gagasannya sendiri mengenai suatu masalah. Jadi, siswa diberi keluasan untuk mengemukakan pendapatnya atau memberikan solusi terhadap suatu masalah yang ada di dalam masyarakat yang kemungkinan pada saat mereka menjadi anggota masyarakat mereka akan mengalaminya. Lalu, selanjutnya, fungsi sekolah dalam pandangan rekonstruksionalisme. Fungsi sekolah di sini, sekolah harus menyampaikan dan memfasilitasi peserta didik agar dapat mengeluarkan ide gagasannya, membentuk gagasan yang kritis untuk menyelesaikan masalah sosial, baik sosial, politik, ekonomi, dan masalah global yang akan dihadapi masyarakat ke depannya. Lalu, bagaimana seorang guru dalam pandangan rekonstruksionalisme ini? Nah, guru dalam pandangan ini, guru harus dapat menguasai pembelajaran, memiliki pengetahuan yang cukup dan menguasai pengetahuannya untuk disampaikan kepada peserta didiknya. Guru juga harus menerapkan pembelajaran problem solving, di mana peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Guru juga memberi pancingan kepada siswa dengan memberi contoh masalah. Nah, teman-teman, itu tadi materi dari rekonstruksionalisme. Apa selamat mati? Saya langsung. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan, esensialisme dan rekonstruktivisme. Selamat Jangkut deh jelek. Gimana mungkin? Baring tak? Ulangi deh. Iya.